Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman panitia dari Semnas yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang dan semua teman-teman yang mengikuti dan menjadi peserta atau menjadi presenter dalam seminar nasional yang diselenggarakan pada Universitas Negeri Semarang yang sama-sama kita banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Aswadi Jaya. Di sini saya bersama dosen pembimbing atau calon promotor saya, yaitu yang pertama adalah Profesor Rudi, yang kedua Ibu kandidat Profesor Ibu Primadona, dan juga Ibu kandidat Profesor Ibu Rahayu Puji Haryanti. Baik, di sini paper yang kami angkat adalah terkait dengan bagaimana kurikulum Merdeka itu bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam meningkatkan keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan memiliki critical thinking, dan juga bisa berkolaborasi. Oleh sebab itu, teks yang ada dalam bahasa Inggris, yang ada dalam buku bahasa Inggris mestinya memiliki apa yang diinginkan oleh atau tuntutan apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Adapun paper yang kami angkat dengan judul Analisis Tuntutan Kurikulum Merdeka dalam konteks penerapan keterampilan abad 21 pada materi pembelajaran bahasa Inggris. Baik panitia dan juga teman-teman yang saya banggakan, terkait dengan ini, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi 4C. 4C di sini terkait dengan yang pertama itu adalah critical thinking, yang kedua adalah berkolaborasi, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat itu harus mampu mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan. Baik, yang mana bahwa 4C ini kewakilan buku pelajaran SMA kelas 11 dan strategi apa yang diterapkan dan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Nama buku yang diperiksa atau yang diteliti adalah Bahasa Inggris kelas 11 untuk SMA, MA, SMK, dan MK, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis dokumen. Selain itu, topik yang berisi teks, gambar, dan instruksi dari buku teks. Tujuan survei atau penelitian ini adalah untuk menyajikan kompetensi 4C, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam buku teks. Dalam menggunakan metode daftar periksa, informasi dikumpulkan melalui label presentasi kompetensi 4C dalam tugas buku teks. Ini diikuti dengan melakukan metode yang terperinci untuk mengeksplorasi strategi pengaktifan keterampilan melalui aktivitas penyajian kompetensi 4C yang dapat dilihat dari petunjuk tugas yang ada di buku ajar. Selain itu, pemikiran kritis dan pemecahan masalah adalah keterampilan 4C yang dominan dalam buku teks. Baik, yang mendasari kami dalam melakukan penelitian ini yaitu terkait dengan adanya peningkatan atau adanya sambutan baik dari pihak sekolah dan juga dari beberapa teman fasilitator yang menginginkan adanya support dari buku teks yang dipakai, yang dimana bahwa kita mengetahui bahwa kompetensi 4C ini bisa dapat dioptimalkan jika buku yang dipakai itu bisa memuat unsur-unsur apa saja yang diinginkan oleh 4C. Oleh sebab itu, pembelajaran yang mengajarkan siswa agar berprestasi itu tidak cukup, karena apa yang diinginkan adalah bagaimanakah siswa itu mampu bisa meningkatkan atau bisa menerapkan apa saja yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, Badan Penelitian Nasional BNSP Pendidikan Nasional bermaksud untuk mempersiapkan pendidikan yang integrasi dengan tujuan dan aspek pendidikan abad ke-21. Yang mana menurut Gerald pada tahun 2009 dalam penelitian pada abad 21 ini, yang mendefinisikan bahwa keterampilan dan pengetahuan bekerja sama atau lebih lanjut keterampilan dan pendidikan yang dijelaskan adalah pengetahuan dasar, pengetahuan dan keterampilan akademik, matematika, membaca dan menulis dan lain sebagainya harus bisa diukur, bukan saja memiliki kemampuan hanya untuk sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan kolaborasi dan juga bekerja sama, yang paling penting juga bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang ia pikirkan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini
adalah metode yang menggunakan analisis buku teks sebagai desain penelitian. Selain itu, metode deep checking untuk menganalisis representasi keterampilan. Peneliti juga menggunakan kualitatif untuk menarik penjelasan yang jelas terhadap fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini. Ketika menganalisis representasi keterampilan Pak C dalam kotak teks SMA kelas 11 yang membuktikan bahwa validitas dengan expert agreement digunakan expert index agreement yang diperkenalkan oleh Gregory pada tahun 2007. Langsung saja teman-teman kepada apa saja yang kami dapatkan atau hal apa saja yang bisa kita sampaikan sebagai hasil dari penelitian ini. Penelitian ini mempresentasikan perbedaan dari penelitian yang berkaitan dengan munculnya HOTS atau Higher Order Thinking Skills dan juga LOTS atau Lower Order Thinking Skill, di mana HOTS Higher Order Thinking Skill yang dirumuskan sesuai dengan taksonomi yang berkembang meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini adalah kategori keterampilan yang direfleksikan oleh Scriven dan Paul pada tahun 1987, di mana pemikiran kritis dan pemecah masalah tersebut mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi dapat ditemukan bahwa pemikiran kritis dan pemecahan masalah sedang dibenamkan oleh Kementerian Pendidikan melalui representasi. Analisis datang dalam aspek keterampilan yang luas. Selain itu, penelitian ini juga hanya menganalisis 4 keterampilan yang dianalisis sesuai dengan keterampilan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan juga oleh 20 organisasi yang lainnya yang ingin meningkatkan karyawan proaktif yang dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok. Jadi jelas bahwa penelitian ini bisa membuktikan bahwa buku teks yang ada di kelas 10 sebagai bahan ajar yang dipakai oleh guru itu telah mempresentasikan apa saja yang diinginkan oleh Badan Pendidikan Nasional atau BNSP. Oleh sebab itu, penelitian ini harusnya menjadikan kita agar bisa lebih fokus lagi dalam menciptakan dan juga mengintegrasikan pendidikan kita dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, bisa kita katakan secara non-empiris, secara empirikal, bahwa keterampilan Pak C dalam buku teks yang ada di SMA untuk kelas 11 ini sebagaimana dirumuskan dalam temuan, keterampilan Pak C dilihat melalui instruksi yang diberikan dalam kegiatan di buku teks. Untuk mengetahui pertanyaan penelitian ini, metode checklist digunakan untuk menandai keterwakilan keterampilan Pak C dalam buku teks. Keterampilan dominan yang ditemukan dalam buku ajar adalah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, menjadi keterampilan yang paling banyak mempresentasikan, yaitu sebanyak 59 dari 142 kegiatan. Artinya presentasi keterwakilan keterampilan adalah 41,55%. Keahlian ini berikutnya diwakili oleh komunikasi yang mewakili 32,39% dan aktivitas 46 dari 142 aktivitas. Jadi bisa dikatakan bahwa ketermuatan poin Pak C yang ada di buku teks bahasa Inggris kelas 11 yaitu banyak mempresentasikan bahwa kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Adapun keterampilan mengorganisasikan sebuah kegiatan atau mengorganisasikan pemahaman yang didapat dari pola pikir yang kritis itu masih tampak minim dalam penelitian ini. Artinya bahwa ini adalah sebuah dasar bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya yang menitik beratkan bahwa buku tersebut bukan saja untuk membuat siswa berpikir, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan kerjasama dan bisa meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Inggris. Oleh sebab itu, penelitian ini menginginkan kita lebih fokus lagi dalam pengembangan poin porsi yang dimana bahwa porsi adalah sebuah amanat dari kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, kami akan melakukan penelitian yang lebih besar lagi pada disertasi yang insya Allah akan kami lakukan pada level yang lebih tinggi lagi, dan insya Allah bahwa penelitian ini akan selalu menjadi stepping stone bagi kami untuk bisa menciptakan sebuah bahan ajar yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di pendidikan tingkat SMA. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga panitia dan semua teman-teman di sini dapat menjalankan semua aktivitasnya dengan lancar, dan kami doakan semoga seminar ini bisa
berlanjut pada tahun selanjutnya, dan insya Allah akan menjadi tempat bagi kita untuk bisa sharing idea, sharing informasi, dan juga bagaimanakah kita bisa berkolaborasi untuk membangun pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.